Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, nama Jokowi juga sempat membuat tenar mobil SMK. Nah, saya mau tanya ke Mas Arya. Kira-kira apa kabar ya Mas mobil SMK itu ya? Perkembangannya seperti apa sih sekarang? Sekarang proses untuk layak uji dan prasyarat-prasyaratnya terus berproses. Terus berproses? Ya. Tapi satu hal bahwa melihat SMK yang identik dengan Jokowi ini harus dilihat jangan produk SMK-nya saja. Ya. Gagasan. Proses SMK ini kan awalnya bagaimana Solo Technopark yang awal didirikan sewaktu Jokowi ada di kota Solo selaku wali kota, itu kan ingin memberikan nilai lebih, nilai tambahan bagi para lulusan SMA dan lulusan STM yang waktu itu dianggap infrastruktur atau peralatan di setiap SMK itu tidak begitu memenuhi prasyarat untuk lulusan SMA dan lulusan. Oke, ini kan jalan 1 tahun nih. Ya. Bahwa kemudian ide ini pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta dan SMA atau sekolah tinggi yang mempunyai skill-skill untuk mendidik anak-anak untuk bisa masuk ke lapangan kerja, ini ide besar yang belum dilakukan waktu itu oleh pemerintah daerah yang lainnya. Bahwa kemudian ternyata SMK bisa ini melahirkan sumber daya manusia yang dulu kebanyakan masuk perguruan tinggi ini kemudian masuk ke STM, muncul kelebihan kemampuan untuk ditingkatkan, muncul ide mobil SMK. Ini akibat dari keterpengaruhan kebijakan Solo Technopark dengan STM atau baik, masih layak mobil SMK sebagai Mas Ruli dulu, Mbak Reni. Menurut saya kita lupa akan suatu pemikiran yang basic. Kenapa Jokowi gitu kan? Kita harus juga memberikan pendidikan kepada bangsa ini. Apa itu pemimpin? Pemimpin itu diberi amanah oleh pemilihnya, oleh masyarakat. Selesaikan dulu. Kalau 5 tahun selesaikan. Itu contoh pemimpin yang baik. Konsisten dengan janjinya kepada masyarakat dan rakyat. Itu pemimpin namanya. Bukan, aku mau tanya Mas ingin. Tapi Anda tidak setuju Jokowi maju. Bukan tidak setuju. Kita tidak bicara setuju dan tidak setuju. Saya tidak mau masuk kepada nama dulu. Oke, baik. Saya masuk kepada prinsipnya dulu. Seorang pemimpin itu harus begitu. Ditahan dulu konsistensi. Saya silakan Mbak Reni. Mbak Api, karena sedikit tadi SMK, saya harus merespon positif karena saya di Komisi 10 yang berbidangi pendidikan. Jadi hari ini banyak siswa-siswa SMK yang sangat produktif, bukan hanya mobil, laptop segala macam banyak. Jadi jangan khawatir ibu bapak nanti jangan terlalu bangga dengan produk luar negeri karena putra-putra kita sudah terampil membuat berbagai hal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Mbak Api, saya ingin menyampaikan begini. Ketika sosok Jokowi hari ini muncul, kemudian diangkat di Metro TV, siapa yang mampu melawan Jokowi? Sangat banyak yang mampu melawan itu. Lalu kemudian persoalannya Mbak Afi, ketika hari ini parliamentary threshold, presidential threshold yang mensyaratkan 20% perolehan suara dalam pemilu legislatif menjadi syarat untuk majunya seorang presiden, maka situasi siapa yang terbaik itu menjadi sulit. Mbak Afi, mohon maaf, mungkin kita harus belajar kepada kemenangan SB Budiono, bukan lagi 20%, 70%. Tapi mohon maaf, apakah hari ini menyelesaikan persoalan bangsa yang begitu kompleks? Baik, kita tahan dulu, Mas Waran. Setelah Anda, kita akan lihat dulu sebenarnya saya mau juga melihat, sebenarnya masyarakat juga perlu tahu sebenarnya apa kabar sih dari mobil SMK ini, apakah sesuai dengan keterangan dari Mas Arya tadi itu. Kita punya liputannya dari rekan kita di Solo, kita ikuti informasi yang berikut ini. Tapi sebentar, Li, bahwa SMK ini ternyata tidak ada satupun mobil keluaran SMK yang terdapat di kantor Pemkot Surakarta ini. Padahal pemerintah Surakarta pernah berjanji akan menjadikan produk keluaran SMK sebagai mobil operasional. Bahkan wali kota Surakarta saat itu yakni Joko Widodo pernah menggunakan prototipe dari mobil SMK sebagai kendaraan dinasnya. Lalu, di manakah mobil SMK saat ini? Dan bagaimanakah nasib mobil SMK yang pernah digadang-gadang sebagai proyek mobil nasional karya anak bangsa tersebut? Mari kita tanyakan kepada Wali Kota Surakarta saat ini. Targetnya kapan nih Pak
Pak mobil SMK bisa nanti resmi untuk jadi mobil kendaraan dinas wali kota? Kemarin sudah kami ajukan ke DPRD, ternyata DPRD tidak bisa melakukan pengadaan mobil itu sendiri. Satu dengan alasan bahwa CC-nya di bawah 2000-an gitu. Jatah ataupun mobil dinas wali kota ini kan maksimal 2000 cc kan begitu. Saya mau pakai 800 cc ya boleh, mau pakai 1000 cc boleh kan, itu ada 1500 cc. Nah, sehingga kalau alasan cc-nya itu bisa dipatahkan. Namun alasan yang mendasar bahwa bagaimana kita nanti mau melakukan penunjukan kalau ini belum terdaftar. Gampang apa kendala selama ini untuk memproduksi massal mobil SMK? Saya kira memang karena sekali lagi karena ya namanya industri mobil itu juga berskala raksasa. Jadi perlu persiapan yang sangat banyak dan harus dipersiapkan dengan matang lah. Itu aja persiapannya. Jadi secara manajemen memang harus persiapan secara matang. Ya termasuk mungkin dari sisi permodalan, sisi marketing, juga dari support baik dari masyarakat dan pemerintah ini yang perlu kita manajemen. Mobil ini dulu jadi buah bibir karena menjadi karya anak negeri yang langsung digunakan oleh wali kota dan wakil wali kota Solo sebagai kendaraan dinas. Mobil ini bahkan menjadi langsung terkenal ketika Wali Kota Solo saat itu yakni Joko Widodo menggunakan mobil ini, prototipenya, jelang pencalonan Gubernur DKI Jakarta menuju ibu kota. Pamor mobil ini pun melejit, begitu pula dengan pamor Jokowi. Jokowi pun lalu terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta mengalahkan incumbent saat itu yakni Fauzi Bowo. Apakah popularitas mobil SMK ini melejit seperti popularitas Jokowi yang saat ini bahkan digadang-gadang sebagai calon Presiden Republik Indonesia? Ternyata tidak. Sepeninggal Jokowi, mobil SMK ini hanya menjadi sebuah pajangan semata. Dari Solo, Jawa Tengah, Dwi Ninta Yudesuti, Nugroho Leonardus, Ari Eka Wibowo, Metro TV. Baik. Ya, Mas Arya tolong dikomentari. Ya komponennya Silakan. memang agak sulit untuk didapat. Jadi begitu. Itu Metro TV tidak begitu ngerti kedalaman persoalannya. Oke. Yang belum diangkat yang mana? Jadi gini lah, saya ini Komisi 6 ya, membawa bidang industri ya. Persoalan mobil nasional kita angkat ke rapat Komisi 6. Yang waktu itu juga dihadiri Jokowi dan beberapa mobil-mobil yang ingin membuat mobil nasional, ya, produsen-produsen mobil nasional yang memang bangsa ini, negara ini tidak punya niat kita ini bikin mobil nasional. Ya. Di mana dominasi ya, pemegang merek yang begitu menguasai regulasi dan korporasi yang begitu kuat. Baik, kita tarik ini dengan popularitas Jokowi kan tadi juga kita lihat liputannya, mobil itu melejit, begitu juga popularitas Jokowi saat mengadu. Ya karena Jokowi sebagai wali kota Solo, itu program pemerintah daerah kota Solo. Kalau Jokowi masih mau ikut-ikut SMK sekarang itu salah. Oh gitu. Ya, itu Aryo Bimo Komisi 6. Baik. Ini Taduh. Baik. Aryo Bimo Komisi 6 yang wakil DPR RI dari Solo dan Rudi yang bertanggung jawab sekarang. Yang harus ikut. Yang harus ikut menyelesaikan. Baik, kita dan itu terus kita kawal. Baik, Item Mas per Arya, item. Mas Farwan silakan. Sebentar. Baik. Tema ini sangat menarik dan tentunya kita harus berpikir jernih dalam konteks ini. Kita kembali kepada tema siapa yang bisa melawan Jokowi. Oke. Pertanyaannya adalah ini dari sisi mana kita melihat? Kalau kita melihat misalnya pertama adalah pengaruh survei. Iya. Survei ini beneran atau tidak beneran? Oke. Boleh sedikit dekatkan ya. Baik, survei ini beneran atau tidak beneran? Kalau memang survei ini sebagai karya intelektual, karya ilmiah, tentu juga kita harus menghargai, tapi juga banyak survei-survei yang kadang-kadang juga dibuat untuk menaikkan elektabilitas maupun... Tapi hampir dari semua survei loh, Mas. Baik, iya. Masa tidak benar semua? Ya. Seragam? Kita harus melihat survei mainstream tentunya. Oke. Nah, oleh karena itu tema ini sangat menarik dan yang kedua, saya setuju bahwa sebetulnya dalam konteks kita membicarakan capres maupun cawapres,
dilihat bukan semata-mata faktor popularitas itu, tapi bagaimana yang disebut dengan perang gagasan itu. Perang gagasan? Iya, atau perang ide. Itu saya kira jauh lebih kualitatif dibandingkan kita bereuforiya semacam ini. Ini kan kesannya kita euforia banget ini. Begitu muncul tokoh antitesa dengan tokoh yang lain. Ini saya kira juga tidak sehat dalam proses demokrasi kita. Sekaligus juga tidak mendidik bagi masyarakat kita. Iya, Mas Afif, boleh Sebentar Mas Boni, silakan Mas. Ya, yang pertama, catatan saya, fenomena Jokowi itu adalah buah reformasi. Jadi siapapun bisa menjadi calon presiden. Meskipun kesannya Mas Jokowi seperti Wong Deso. Tapi dia mampu menampilkan dirinya sebagai tokoh nasional yang kompetitif, pertama. Yang kedua, Mas Jokowi itu adalah merupakan antitesa dari gaya kepemimpinan sekarang. Gaya kepemimpinan sekarang itu kaku, formalis, birokratis, kemudian terpecahkan dengan katroknya yang mudah disentuh, tidak berjarak, ngomong apa adanya. Jadi masyarakat itu suka dengan hal-hal yang antitesa seperti itu. Jadi itulah menyebabkan ada beberapa lembaga survei, baik yang independen maupun yang partisan, ya, itu menempatkan Jokowi pada posisi teratas. Pertanyaannya kemudian, yang kita bicarakan ini kan persoalan popularitas, likabilitas, dan elektabilitas berdasarkan hasil survei. Kalau pemilihan capres dilakukan hari ini, Anda pilih siapa? Kan begitu sekarang persoalannya. Nah, persoalan dari Mas Jokowi satu, belum dicalonkan oleh Mas Bimo, PDIP. Yang kedua, persoalan etika pejabat publik. Bagi orang yang tidak suka sama Mas Jokowi, dia akan mempertanyakan soal etika. Soal konsisten juga? Belum selesai menjabat, kemudian dia langsung stepping stone naik ke atas. Ini problem etika pejabat publik. Loh, SBY juga nggak selesai jadi menteri loh. SBY nggak selesai jadi menteri, jadi capres. Saya kasih kesempatan yang belum ngomong, Mas Rizal. Yang paling menarik itu, saya kasih kesempatan kok sebentar. Pipa Yoga berani muji-muji Jokowi ya Pak, di mana ngomongnya? Saya juga mau bertanyakan. Baik, Mas Rizal silakan. Iya, Pak Rizal dulu. Nggak usah. Ditekan, ya langsung bicara saja. Sebetulnya topik ini buat saya nggak enak. Siapa yang bisa ngalahkan Jokowi? Jokowi itu teman saya, suka datang ke kantor, saya juga suka ketemu sama dia. Menurut saya, bukan itu masalahnya. Bukan siapa yang bisa kalahkan Jokowi, tapi siapa yang bisa kalahkan kemiskinan di Indonesia. Siapa yang bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Siapa yang bisa membuat Indonesia negara adil. Oleh karena itu, di Indonesia, kriteria kepemimpinan paling utama adalah popularitas. Kalau ini yang terjadi, Indonesia tidak akan pernah jadi the next China, the next Korea, or the next Japan. Kita akan jadi the next Filipina. Karena di Filipina, kriteria kepemimpinan nomor 1 adalah popularitas. Sehingga presenter kayak Afi bisa jadi presiden atau jadi senator. Nah, Afi, di luar itu, kriteria kepemimpinan menurut saya visi. Soekarno diingat dipasang nama jalan di Afrika. Karena dia ada visi sesuatu. Yang kedua adalah karakter. Goyang nggak, gampang nggak berubah kalau terjadi perubahan situasi. Yang ketiga adalah kompetensi. Track record. Nah, dari kesemua ini, yang paling gampang direkayasa adalah popularitas. Yang paling gampang direkayasa. Yang lainnya tidak bisa direkayasa. Saya menambahkan sedikit bahwa Jokowi itu sebetulnya gejala kematian elitisme. Terus kita ingat. Kemunculan Jokowi dan kebesaran dia itulah kematian elitisme dan politik. Maka kawan-kawan yang maju konvensi Demokrat, kalau nggak bisa jadi merakyat, tetap dan gaya elitis, konvensi itu akan menjadi abal-abal. Kita habis itu. Serius. Dan siapapun yang mengikut gaya kepemimpinan lama, itu akan lewat, tidak akan laku dalam sejarah ke depan. Kalau gitu, gaya tren sekarang adalah harus menjadi seperti yang dikatakan oleh tadi Mas Rifai. Baik, ditahan dulu Bapak-Bapak. Setelah ini kami akan lanjutkan pembahasan. Ada banyak kriteria. Siapa yang kemudian mampu memenuhi kriteria tersebut untuk menjadi pemimpin Indonesia. Tetaplah bersama kami.